Di video sebelumnya, setelah aku mengalahkan raksasa Ivan Gift dan menjadi champion, aku party. Jadi video kali ini kita akan dihadapkan dengan musuh yang lebih aneh, seperti robot yang bermata Wall-E melawan alien hijau, dan di akhir kita dipertemukan dengan plot twist yang tidak diduga-duga, karma. Di hari ke-100 ini aku langsung buka map dan melihat tempat yang bernama DVSB, singkatan dari Don't Very Secret Base. Ya akan aku bilang namanya Secret Base aja. Karena aku orangnya penasaran, jadinya aku langsung pergi ke sana dan bertemu dengan robot berwarna coklat. What the fuck? Yang langsung mengajakku untuk bertarung. Wall-E anjay, Wall-E. Karena aku tidak ada persiapan, jadinya aku kalah oleh robot Wall-E ini. Setelah kekalahan tersebut, aku langsung diteleport ke tempatnya Mac. Dia bilang kali ini aku tidak mendapatkan armor part karena barusan aku kalah. Lalu sekalian aku pergi ke rumah Adrian untuk melihat-lihat saja. Lalu ketika aku membuka map lagi, aku baru sadar terdapat mansion siapa nih anjir? Sesampainya di sana, aku langsung disambut oleh kenalannya Mick. Ini adalah Dingkong, orang yang akan jadi manajerku nanti. Oh, Dingkong langsung memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan siapa dia. Lalu dia menyuruhku untuk menunjukkan bisetku. Lalu Dingkong langsung berbicara panjang lebar tanpa memedulikan perkataanku. Setiap aku ingin bicara, omonganku langsung dipotong. Dia menyuruhku untuk tinggal di sini. Di sini terdapat gym dan aku bisa membawa pacarku. Lalu aku ditanya apakah aku bisa menulis. Tentu saja aku jawab iya. Lalu dia memaksaku untuk tanda tangan. Kontrak sign. Setelah aku tanda tangan kontrak, Dingkong bilang kalau aku masih perlu untuk latihan. Makanan dan tempat tidur sudah disediakan di sini. What the fuck? Bingung. Kita harus ngapain, cuk? Yo, what the fuck is this, meh? Aku langsung pergi ke basement untuk melihat-lihat tempat gym. Anjay, gym. Ternyata tempat gymnya sudah lengkap dan gratis. Oh shit, duit kita segini. Lalu aku cek league dan terdapat penandingan ranked. Dan aku memerlukan yang namanya fame untuk bertarung di ranked ini. Oh ini yang di Smackdown itu, cok. Oh ini yang Hadouken. Ini orang-orang street fight itu kan sih. Bruce Lee, cok. Lawan Bruce Lee. Modern Mike. What the fuck? Aku langsung melihat-lihat apa yang bisa aku lakukan setelah Dingkong menjadi manajerku. Dan terdapat action yang bernama Shoot a Movie Alien. Dan tiba-tiba aku melawan alien. Aku kira alien beneran, ternyata aku hanya syuting film. Dengan mudah aku menumbangkan alien ini. Dan ternyata ada sistem baru yang bernama Endurance Fight, yang dimana aku bisa mengambil reward sekarang atau lanjut fight agar mendapatkan reward lebih banyak. Tapi beresiko kalah, karena aku masih merasa sanggup, jadi aku lanjutkan saja dan memenangkan pertandingan melawan alien kedua. Karena darahku tinggal sedikit dan aku tidak pede, jadinya aku menyudahi saja dan mengambil rewardku. Terus apa? Lalu aku pergi latihan. Ini yang buat Ip Man itu, yang Wing Chun yang tak tuk. Waduh, lapar. Karena aku jadi orang kaya dan duitku banyak, jadi aku membeli pizza dari restorannya Casey. Kaya aku, cok. Ini rumah kita hilang, anjing rumah kita. What the fuck, man? Karena aku bingung, jadinya aku pergi ke Secret Base dan melawan robot Wall-E lagi. Karena kali ini aku sudah berlatih, jadi aku memenangkan pertandingan ini. Gue menang. Karena Secret Base ini juga menggunakan sistem endurance fight, sama seperti yang tadi. Aku langsung lanjut saja untuk melawan lawanku yang selanjutnya dan menang lagi. Setelah kemenangan tadi, aku langsung mengambil rewardku, yaitu 5 skill point dan 20% chance untuk mendapatkan armor part. Tapi sayangnya kali ini aku tidak mendapatkannya. Aku langsung pergi tidur, lalu pergi latihan, lalu mencoba untuk party yang meningkatkan fameku. Dan lanjut aku syuting iklan agar aku bisa mendapatkan uang yang banyak. Iklan jadi Tarzan banyaknya. Lalu membuka kulkas dan terdapat banyak makanan. Aku hanya mengambil beberapa makanan dari kulkas tersebut, lalu upgrade yang namanya show off agar aku mendapatkan 20% fame lebih banyak. Lalu aku pergi latihan lagi, lalu makan, pergi tidur, lalu syuting lagi. Syuting kali ini sangat lancar sampai aku memenangkan 4 pertandingan melawan alien-alien. Karena aku masih ragu, jadi aku udahan aja daripada nanti mati kan. Lalu aku upgrade yang namanya award agar 20% menghasilkan lebih banyak uang ketika syuting iklan. Lalu aku melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar dan fameku jadi 0 dan uangku jadi dikit. Segitu gimana? Karena tidak tahu mau ngapain, jadinya aku latihan saja. Karena uangku sedikit, ya jadinya aku terpaksa bekerja lagi seperti dahulu, yaitu menjadi pengantar pizza. Hedon tuh tidak boleh guys nanti. Lalu aku kembali ke mansion untuk makan, latihan sedikit, lalu kembali bekerja menjadi pengantar pizza, dan uangku cukup untuk party yang bakalan mengembalikan fameku. Dan dengan fameku yang sudah tinggi, jadinya aku bisa menghasilkan uang lagi.
Lalu aku membuka perk yang bernama Die Hard, agar ketika aku knock ada kesempatan untuk mengisi 30% energiku. Lalu mengupgrade Show Off lagi. Lalu aku membeli Blue Potion. Lalu kembali latihan stamina sedikit. Lalu aku siap untuk syuting lagi. Berkat Blue Potion tersebut, syuting kali ini terasa sangat mudah. Woi, lama bener. Tapi walaupun begitu, aku mengakhiri syutingku di kemenangan keempatku. Lalu aku makan, lalu mau buka skill Iron Skull, agar aku bisa membuka skill selanjutnya. Lalu aku kembali latihan, makan, tidur, lalu pergi kembali ke Secret Base. Entah kenapa, setiap petarung di Secret Base rasanya lawannya lebih sangar daripada ketika syuting. Wih, Robocop. Tapi cungkring gak? Robocop cungkring mati. Sampai-sampai aku hampir mati di pertandingan keempatku. Dan kali ini aku tidak mendapatkan armor part sama sekali. Lalu aku pergi ke tempatnya Casey untuk membeli pizza agar darahku terisi penuh. Lalu aku pergi syuting iklan kembali. Banyaknya. Lalu syuting film lagi. Sama seperti syuting kemarin, aku bantai-bantai alien-alien ini. Kali ini setelah kemenangan keempatku, karena aku masih sanggup untuk bertarung, jadinya aku lanjut. Sampai-sampai setelah kemenangan kelima pun aku masih sanggup. Non alien yang di Alien versus Predator. Kukira bos terakhir akan kuat, ternyata cuma kroco doang. Boys, kita kaya. Continue. Gak bisa. Takut deh. Oh shit man. Oh shoot mau. Udah cok, ayo Adrian nikah. Setelah kemenangan tersebut, aku langsung makan dan aku pergi samperin si Adrian. Aku bilang kalau aku sudah ada kontrak dan aku punya rumah dan duitku banyak. Aku langsung mengajak Adrian untuk hidup bersama. Tentu saja dia mengiyakannya dan senang dengan berita tersebut. Aku langsung kembali ke mansion dan terdapat Adrian yang sedang bersantai. Wih, yaudah nih. Anjing, mahal banget. Jadi matre itu. Karena Adrian jadi matre, jadi aku lebih milih latihan daripada ngasih dia hadiah. Waduh. Lalu aku membuka skill yang bernama Wreck Them, agar pukulanku yang miss hanya menghabiskan setengah energi. Lalu aku bertarung di ranked melawan Modern Mike. Aku akui lawanku sekarang agak kuat, tapi belum tentu bisa menang melawanku. Jadinya aku menang. That was easy. Lalu aku upgrade Show Off lagi. Ini, lalu aku makan. Lalu pergi syuting lagi. Dan sekarang syutingnya melawan bajak laut. Bajak laut pertama aku kalahkan dengan mudah, John Wick. Dan bajak laut seterusnya aku kalahkan juga. Sampai aku berada di pertandingan kelima. Lama juga turunya dia. Setelah menang di pertandingan kelima, darahku tinggal sedikit lagi. Jadi aku menyerah terlebih dahulu. Setelah itu aku mengisi perutku. Lalu aku kembali pergi ke Secret Base. Kali ini aku bingung, walaupun masih di pertandingan ketiga, aku sudah kena bantai saja. Lalu karena aku orangnya suka ngide, jadi aku ngambil boxing punch. Lalu aku pergi latihan lagi sampai hari berakhir. Setelah itu aku langsung pergi ke Secret Base. Dan aku mencoba skill baruku, yaitu boxing punch. Dan hasilnya adalah jelek banget cok. Baru ronde 1 saja sudah setengah darah. Jadinya aku kembali lagi ke settingan awal. Dan disitulah akhirnya aku bersinar. Walaupun darah masih sedikit, tapi ya lumayan lah menang 2 kali. Dan mendapatkan armor part. Kopo ini. Yo, what the fuck? Nah, lanjut aku party lagi. Lalu pergi makan, karena famku sudah cukup, jadinya aku bertarung di ranked lagi melawan Bruce Lee. Bruce Lee ini sangat lincah, tapi sekalinya kena pukulanku, dia langsung oleng dan langsung tertidur. Kukira kertasnya tak keras sekeras itu. Apa sih goblok? Lalu aku kembali party lagi, agar meningkatkan famku. Karena aku tidak ingin menghabiskan waktuku untuk tidur, jadinya aku membeli energy drink yang banyak. Lalu pergi latihan lagi. Lanjut syuting film bajak laut. Ayo John Wick. Secara bergantian mereka mengantri untuk aku pukul hingga tertidur, tapi hanya sampai ke kemenangan keempatku. Lalu aku pergi makan pizza agar darahku penuh. Di sini famku sudah cukup untuk melawan Rio. Tapi sebelum itu aku pemanasan dahulu melawan robot di Secret Base. Pemanasan ini sangat-sangat bikin tidak panas sebenarnya. No one can stop me. Tapi ya apa mau buat, aku sudah menumbangkan 4 musuh. Dan aku masih belum puas, jadi aku lanjut lagi. Lanjut, anjing yang di Star Wars. Makhluk kuning ini sangat kuat sampai-sampai darahku sekarat.
Aku langsung menyerah karena darahku tinggal sedikit, dan sayangnya aku tidak mendapatkan armor parts kali ini. Lanjut, aku membeli pizza agar darahku banyak dan memakannya di rumah. Lalu kembali bertarung di ranked melawan Rio. Lawanku menghindari setiap seranganku, tapi ketika dia menyerang kembali, rasanya seperti digigit semut. Oh, Puigi Cobra. Tapi ya, ujung-ujungnya bakal kalah juga sama gua. WhatsApp. Lalu aku kembali membeli potion. Kali ini adalah green potion agar stamina ku banyak. Lanjut, aku mengisi darahku dengan makan. Lalu kembali ke secret base. Kali ini aku speedrun untuk mendapatkan armor parts. Dan di kemenangan keempatku ini darahku jadi 0. Gara-gara orang tadi. Jadinya aku mundur terlebih dahulu. Aku mendapatkan armor parts. SNR. Lalu aku kembali mengisi darahku. Lalu kembali untuk party lagi. Setelah itu aku pergi latihan dan mengupgrade yang namanya branded good. Nggak tahu buat apa fungsinya, tapi ya duitku banyak. Lanjut, aku kembali ke secret base lagi. Sama seperti sebelumnya, aku kembali speedrun agar mendapatkan armor parts. Dan akhirnya power armorku sudah jadi. Yes. Tapi ternyata masih belum cukup. Aku masih perlu yang namanya power core. Dan katanya Don punya power core tersebut di markasnya. Terdengar sangat mudah bagiku. Jadinya aku langsung isi darah terlebih dahulu. Lalu aku kembali ke secret base untuk melawan Don si mafia abal-abal. Don bertarung melawanku menggunakan semacam robot-robotan. Tapi dengan kekuatanku, Don tumbang hanya dalam satu ronde. Turunya gitu anjing. Dengan begitu, power core sudah ada di tanganku, dan power armor ini sudah siap untuk digunakan. Aku langsung buka map dan pergi ke underwater base. Kali ini penampilanku sudah sangat keren dan terlihat kuat. Terbukti dengan hanya 2 pukulanku, musuhku langsung tumbang. Oke, buat lawan yang Hadoken tadi boleh nggak ya? Musuh yang satunya pun sama. Mending jadi pajangan daripada melawan aku. Anjas. Gila, kita udah aslinya kuat pakai power armor. Ibarat Usain Bolt pakai Lamborghini anjing. Fluffy, jangan lompat. Lalu aku kembali flashback ke kejadian ketika Fluffy terjatuh. Akhirnya aku membalaskan dendam Fluffy, dan Fluffy kembali bersamaku. Dan sepertinya sudah saatnya The Darkfish untuk melepas topeng dan celananya. And remember, Fluffy. Dan akhirnya aku bisa fokus mencari pembunuh ayahku. Full party. Lanjut, aku party lagi. Lalu aku pergi latihan. Lalu aku syuting lagi. Aku lawan robot aja menang, apalagi lawan manusia seperti ini. Tapi aku hanya sanggup sampai pertandingan keempat. Yes sir. Ya. Lalu lanjut, aku mengisi darahku. Lalu aku bertarung di ranked lagi. Kali ini melawan manusia Hadoken. Kali ini lawanku sangat kuat. Sampai-sampai darahku saja sudah setengah. Walaupun masih ronde pertama. Tapi berkat kegigihanku, walaupun darahku tinggal 1, musuhnya tumbang. 1. Lanjut, aku beli energy drink agar aku tidak usah tidur. Dan lanjut latihan lagi. Lalu kembali party lagi. Dan kembali lagi untuk syuting melawan pirate. Syuting kali ini tidak berjalan seperti biasanya. Di pertandingan melawan pirate keempat, darahku tersisa sedikit. Tapi aku tetap memaksakan dan berakhir dengan kalah. Syuting kali ini aku tidak menghasilkan apa-apa. Lalu lanjut, aku latihan lagi. Dan party lagi. Membeli energy drink, lalu meminumnya di rumah. Kembali party lagi. Latihan lagi hingga agility-ku 10, lalu membeli blue potion agar agility-ku jadi 12. Dan sekarang aku pede lagi untuk syuting. Berkat agility yang berada di 12, pirate 1-5 aku kalahkan dengan lancar. Sampai di pirate ke-6 dengan darahku yang masih banyak, irat terakhir. Anjing, mukul pakai ini anjir. Aku berhasil menumbangkannya dengan mudah. Kok menang? Kok mudah bang? Ayo continue lagi bang. Aduh. Dengan begitu, aku mendapatkan uang yang sangat banyak dan skill point yang banyak juga. Lalu aku membuka perk yang bernama Sam Motivation 3. Karena blue potionku masih efektif, jadi aku isi darahku terlebih dahulu, lalu bertarung lagi untuk mendapatkan title. Kali ini lawanku adalah peringkat pertama. Dia tinggi besar seperti Ivan Giff yang pernah aku lawan. Tapi ya ini tidak ada apa-apanya. Lawanku tumbang walaupun darahku belum menyentuh setengah. Dan sekarang aku benar-benar menjadi world champion. Dingkong hanya bisa tertawa melihat kesuksesanku. Lalu aku pergi ke tempatnya Mick. Mick memberiku selamat dan hanya tinggal menunggu undangan dari Man in Black. Yes sir. Aku bilang aku sudah siap melawan Man in Black. Dan sedikit sedih karena tidak ada keluarga yang menemani ketika momen penting seperti ini. Seenggaknya aku bisa ke tempat masa kecilku.
Tiba-tiba datang orang botak yang bilang kalau aku sudah layak dan menanyakan apakah aku siap untuk challenge terakhir. Dan dia membawakanku surat undangan. Tentunya aku menerimanya. Aku langsung menuju kapal untuk berangkat ke pulau misterius. Dan aku langsung berada di tengah-tengah hutan bersama saudaraku. Welcome to my island. Ya, my island boy. Man in Black bilang kalau kalian di sini untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara aku dan saudaraku. Langsung saja pertandingan dimulai. Aku melawan brother. Anjing non brother. Dan pertandingan antara saudara pun pecah. Pukulan demi pukulan mereka saling berikan. Aku berhasil membuat saudaraku kenok sekali dan kenok 2 kali. Dan di ronde kedua inilah penentuannya. Dengan darahku yang hanya sedikit, ronde kedua ini pun dimulai. Karena tekadku kuat, aku pun memenangkannya. Tipis. Dan orang tersebut bilang kalau aku adalah true champion. Aku bilang semua ini tidak penting. Kau sudah membunuh ayah kami, dan waktunya untuk balas dendam. Dan Man in Black bercerita sesuatu. Ada sepasang kakak adik. Ayah mereka sangat menyayangi mereka, jadi ayah mereka memberi masing-masing setengah bagian dari medali. Masing-masing medali tersebut berfungsi berbeda. Salah satu dari setengah tersebut rusak, dan tidak ada yang sadar. Dahulu kakak beradik tersebut memiliki kekuatan yang sama, tapi ketika waktu berlalu, salah satu dari saudara tersebut menjadi kuat, dan mulai kehilangan sisi baik di hatinya. Dan di malam yang sama, dia kehilangan rasa kemanusiaannya, sampai-sampai membunuh saudaranya dan mengambil setengah bagian dari medali tersebut. Dia merusak dan menghancurkan seisi kota. Ayahnya dan temannya bekerja sama untuk menghentikan anaknya yang sudah menjadi jahat. Sang ayah menang. Sang ayah kehilangan segalanya, anaknya, temannya, dan kotanya. Yang dia punya hanyalah medali tersebut. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan medali tersebut untuk memperbaiki segalanya. Dan tiba ketika ayahku di masa depan bertemu ayahku di masa lalu. Anjir! I am your father. Udah. Capek aku guys. Mana mouse gue?